kamu bertemu seseorang dengan autisme? Bagaimana kesanmu ketika berinteraksi dengannya? Apa sih sebenarnya autisme itu? Sebelum itu, kita main tebak-tebakan dulu yuk. Menurut kamu, berapa persen prevalensi autisme di Indonesia? 0,3%. 5%? Mungkin sekitar 6%, Mbak. Belum. Sekitar 50%. 60-70%. Mungkin sekitar 35%. 30? I don't know. 25. 260 juta penduduk. 10%. Prevalensi autisme di Indonesia adalah 1%. Oh, that was 4. Serius? Oh, 1%. Masya. Namun, diperkirakan ada sekitar 2,4 juta penyandang ASD dengan pertambahan penyandang baru sebanyak 500 orang per tahun. Dari sini, didapat angka 1%, sesuai dengan prevalensi ASD di dunia menurut DSM-5. Lalu, apa itu Autism Spectrum Disorder? Autism Spectrum Disorder atau yang biasa disebut autisme adalah sebuah gangguan neurodevelopmental yang memengaruhi persepsi individu terhadap sesuatu dan bagaimana mereka bersosialisasi dengan orang lain. Autisme bersifat spektrum karena walaupun memiliki karakteristik umum yang sama, tetapi setiap orang dengan autisme akan mengalaminya dalam cara dan derajat yang berbeda. Berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi kelima, Autism Spectrum Disorder memiliki 5 karakteristik utama, yaitu defisit dalam komunikasi dan interaksi sosial, adanya perilaku yang repetitif dan minat yang terbatas, gejala muncul sejak awal masa perkembangan, gejala mengurangi keberfungsian sehari-hari dalam aspek sosial, pekerjaan, maupun yang lainnya, dan tidak disebabkan oleh disabilitas intelektual yang lainnya. Kebanyakan dari anak dengan ASD memiliki minat komunikasi yang rendah dan merasa kesulitan untuk menyadari reaksi lawan bicaranya. Anak dengan ASD biasanya memiliki abnormalitas pada intonasi, volume, tinggi rendah, dan konten pada bahasa lisannya. Nada bicara mereka kadang terdengar datar dan menggunakan kata ganti yang terbalik-balik. Banyak individu dengan ASD menunjukkan perilaku motorik maupun verbal yang diulang-ulang atau bisa disebut repetitif. Misalnya memelintir dan memutar benda, mengepakkan tangan, menggoyangkan badan, dan lain-lain. Hal ini biasanya dilakukan untuk membantu diri meregulasi emosi dan pengalaman sensoris, karena sebagian besar individu dengan ASD hipersensitif atau justru hiposensitif terhadap aspek sensoris tertentu. Contoh individu yang sangat sensitif terhadap suara akan merasa gelisah jika ada suara keras, lalu menenangkan diri sendiri dengan melakukan gerakan repetitif seperti menggerak-gerakkan tangan. Karakteristik lain juga meliputi ketertarikan yang ekstrim pada suatu objek. Karena itu, biasanya anak dengan ASD suka memainkan benda terus-menerus dalam waktu yang lama. Mereka dapat menjadi kesal dan marah jika terjadi perubahan pada lingkungan sekitar maupun rutinitas mereka. Nah, istilah spektrum tadi menunjukkan bahwa gejala yang dialami bervariasi antar individu. Misalnya, tidak semua individu dengan ASD memiliki sensitivitas tinggi terhadap suara. Ada juga yang sensitif terhadap hal lain atau malah mengalami penurunan dalam pengalaman sensoris. Ada individu dengan ASD yang bersifat nonverbal, ada juga yang masih dapat berkomunikasi dengan lancar. Lalu, kira-kira apa ya penyebab autisme? Kita tebak-tebakan lagi yuk. Kali ini teman-teman akan menebak apakah pernyataan yang ditampilkan adalah mitos atau fakta.
Secara umum, autisme disebabkan oleh faktor genetis dan neurologis. Autisme tidak disebabkan faktor eksternal seperti dikatakan oleh miskonsepsi yang banyak beredar. Namun begitu, autisme juga bukan disebabkan adanya satu gen tertentu sebagai pembawa sifat autisme. Autisme muncul karena ada interaksi dari berbagai faktor. Salah satunya adalah perbedaan perkembangan otak pada fase pertumbuhan. Sayangnya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham dengan autisme. Kamu mungkin pernah menjumpai kata autis digunakan sebagai ejekan untuk orang yang suka bermain gadget terus-menerus. Hal itu menunjukkan bahwa autisme masih dipandang sebagai sesuatu yang buruk, padahal autisme bukanlah suatu kekurangan. Selain itu, autisme juga masih dikaitkan dengan hal-hal supranatural, seperti keyakinan bahwa autisme disebabkan karena kerasukan ruh atau disebabkan kutukan. Hal ini menyebabkan orang dengan autisme cenderung dijauhi dan dikucilkan, padahal yang mereka butuhkan adalah dukungan dan pemahaman dari lingkungan sekitar. Di Indonesia, ASD sebenarnya sudah diidentifikasi sebagai disabilitas mental oleh Kementerian Kesehatan. Namun, saat ini masih banyak kekurangan tenaga ahli untuk penanganan autisme dan pusat layanan terapi untuk autisme. Penanganan terhadap anak dengan autisme pun masih berpusat sekitar di kota-kota besar. Selain itu, masih banyak keluarga yang tidak menerima keadaan anaknya sehingga menghambat proses diagnosis dan penanganan terhadap anak dengan autisme. Kalau bantuan dari pemerintah belum tahu ya, karena belum ada dari bantuan pemerintah kayaknya. Yang saya rasakan selama ini, terutama untuk Rehan, fasilitas dan perhatian dari pemerintah saat ini sangat minim sekali, bahkan bisa dibilang belum ada ya, khususnya untuk Rehan. Tapi saya tidak tahu untuk anak-anak yang lain. Biasanya responnya kalau orang-orang yang belum tahu anak autis pasti dia ngeliat sih. Tapi kalau yang udah orang yang udah tahu biasa aja. Awal mengetahui bahwa Rehan divonis autisme, tentu perasaan kami semua sedih ya. Tapi kami tidak berlama-lama dengan perasaan sedih itu, segera mencari informasi dan memasukkan Rehan ke tempat-tempat terapi di Jakarta. Autisme tidaklah menghalangi seseorang untuk berkarya dan menjadi sukses. Yuk kita simak beberapa kisah dari tokoh-tokoh berikut ini. Teman-teman pasti tahu kan series Pokemon? Tapi teman-teman tahu nggak sih siapa penciptanya? Satoshi Tajiri adalah seorang produser dan desainer game yang dikenal dari series Pokemon. Semasa kecil, ia memiliki kesenangan mengoleksi serangga yang kelak menjadi ide di balik terciptanya Pokemon. Selain serangga, ia juga memiliki obsesi dengan video game semasa remaja, sampai-sampai sering bolos sekolah. Mengkombinasikan hal-hal yang ia suka, ide Pokemon muncul pada tahun 1990 sebelum akhirnya dirilis pada tahun 1996 dan hingga sekarang menjadi salah satu series game paling populer di dunia. Fun fact nih teman-teman, ketika mengerjakan games, Tajiri bekerja dengan jam kerja yang tidak umum. Misalnya bekerja hingga 24 jam penuh, kemudian tidur selama 12 jam. Merupakan salah satu tokoh perfilman dari Amerika Serikat, Stanley Kubrick adalah individu dengan spektrum ASD yaitu Asperger. Ia memiliki keterampilan sosial yang buruk, minat yang obsesif pada bangkai hewan, pemikiran yang literal, dan kurang fleksibel. Namun di sisi lain, ia adalah tokoh di balik terciptanya salah satu film yang paling populer sepanjang masa, yakni 2001 A Space Odyssey dan The Shining. Having Asperger was a blessing and a curse, katanya. I will be doing Dad's eulogy. I have autism. Dad used to get frustrated when I always made things about myself. But he is dead now.
Surprise! Serial Everything's Gonna Be Okay adalah serial komedi yang dinilai sebagai salah satu representasi neurodiversity terbaik di layar kaca. Salah satu karakternya, yaitu Matilda, digambarkan sebagai gadis berusia 17 tahun yang merupakan penyandang autisme, dan juga diperankan oleh Kyla Cromer yang juga seorang penyandang autisme. Tokoh pendamping Matilda, yaitu Drea, juga diperankan oleh aktris dengan autisme, yaitu Lillian Carrier. Dalam serial ini, Carrier juga menjadi konsultan yang bertugas memastikan bahwa representasi autisme yang ditampilkan tetap akurat. Karena adanya representasi yang baik ini, serial ini mendapat banyak sekali pujian. Setelah menyimak video ini, teman-teman sudah paham kan tentang apa itu autisme? Nah, sekarang kami mau mengajak kamu semua untuk menciptakan ruang aman bagi individu dengan autisme untuk berkembang dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa individu dengan ASD juga bisa loh berprestasi. Salah satunya adalah jangan lupa ya dengan menyebarkan video ini.